disebut 300T. Sesudah diteliti lagi, ternyata mencurigakan itu ya lebih dari itu, 349T. Mencurigakan. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, itu mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali. Saya tidak akan lari kemana-mana. Ini soal kontroversi 349 triliun. Saya kira penjelasan Pak Mahfud tadi tegas, terang benderang bahwa 349 itu terjadi di Kementerian Keuangan. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial, RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Tapi saya terkejut Pak, ketika Pak Mahfud tadi di ending pernyataan mengatakan begini Pak. Kasihan Bu Sri Mulyani. Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di depan Komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta. Apakah benar Pak Mahfud menyatakan begitu tadi? Kalau tidak salah kita bisa putar ulang. Benar ya? Ini ada 2 hal nih Pak. Pak Jokowi percaya Menko Polhukam. Saya yakin juga Pak Jokowi percaya Sri Mulyani. Berarti ini yang bohong siapa ini? Menurut Pak Mahfud, ya Pak Mahfud yang benar. Bu Sri Mulyani fakta. Coba kita tanya ke Bu Sri Mulyani. Mungkin Pak Mahfud, mungkin ya Bu Sri Mulyani juga akan bilang seperti Pak Mahfud sampaikan. 5 pernyataan agak keras Mahfud MD ke anggota DPR. Ketua Komite PPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD sempat melontarkan pernyataan agak keras ke anggota Komisi 3 DPR ketika hendak membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah. Namun, pada akhirnya Mahfud meminta maaf atas pernyataan agak keras ini. Sebagaimana diketahui, harapan Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah itu dijadwalkan digelar Rabu 29 Maret 2023. Rapat dengar pendapat pun akhirnya digelar. Mahfud sempat menantang para anggota DPR Komisi 3 dan berdebat panas. Kendati demikian, pada akhirnya dia meminta maaf. Berikut ini beberapa pernyataan Mahfud tersebut. 1. Berharap orang yang bicara agak keras hadir. Sejak awal Mahfud MD berjanji datang ke Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Mahfud berharap orang yang bicara agak keras di DPR juga datang. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji. 2. Tantang Beni Kaharman, Arteria, dan Arsul Sani hadir. Mahfud MD saat itu juga berharap ada kepastian dari Komisi 3 DPR tentang rapat transaksi janggal 349 triliun rupiah ini. Mahfud juga menyebut nama Beni Kaharman, Arteria, dan Arsul Sani. Dia pun menantang Beni agar hadir dalam rapat yang akan diadakan pekan depan. Mahfud juga menantang anggota Komisi 3 DPR, FPDIP, Arteria Dahlan untuk hadir. 3. Siap hadir lebih awal. Mahfud MD siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR. Namun, Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur 1 jam. Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya, agenda DPR cukup padat tak lain dengan dirinya. 4. Minta maaf. Mahfud pun akhirnya hadir dalam rapat. Di akhir pemaparannya, menyampaikan permintaan maaf karena keras terhadap para anggota DPR saat memberikan paparan. Mahfud menegaskan dia punya alasan bersikap keras dan rapat Komisi 3 DPR. Mahfud mengaku hanya membalas tun anggota DPR yang juga keras terhadapnya. Meski demikian, Mahfud kini mengajak anggota DPR menjalankan rapat dengan baik-baik saja. Mahfud menegaskan tujuan rapat kali ini adalah mencari kebenaran soal transaksi janggal 349 triliun rupiah. 5. Soal copet hingga Markus.
Dalam rapat tersebut, Mahfud MD menegaskan posisi pemerintah dan DPR setara. Mahfud meminta DPR tidak memeriksanya seperti pemeriksaan copet. Mahfud juga menyinggung DPR yang menurutnya aneh. DPR menurut Mahfud marah-marah, namun ujung-ujungnya menggelar kasus atau Markus. Mahfud mengatakan pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan Jaksa Agung. Namun, menurut dia anggota DPR itu kemudian datang dan menitip suatu kasus ke Kejagung. Ucapan Mahfud langsung dihujani interupsi para anggota DPR. Anggota Komisi 3 DPR menuntut penjelasan Mahfud siapa anggota DPR yang dimaksud. Mahfud MD bilang kasus Rafael Alun jadi pemantik ungkap transaksi mencurigakan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan alasan dirinya melontarkan pernyataan dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia menjelaskan kasus yang menimpa berkas Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak Kemenko, Rafael Alun Trisambodo, jadi pemantik untuk mengungkap dugaan transaksi mencurigakan itu. Mulanya, Mahfud menyebut mengikuti perkembangan kasus penganiayaan D oleh Mario dan DJS. Adapun Mario merupakan putra dari Rafael Alun. Kasus ini kemudian merambat dengan menyoroti kekayaan Rafael yang dinilai tidak wajar. Usai ditelisik lebih jauh, Mahfud mengatakan PPATK menemukan banyak kasus serupa. Ia kemudian meminta kasus-kasus tersebut direkap dan hasil rekapannya sudah disampaikan di depan anggota Dewan. Dia mengaku baru tertarik mengungkapkan transaksi mencurigakan ini setelah menelisik kasus Rafael. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi Hukum, sejumlah anggota Dewan menanyakan motif Mahfud menggunakan dugaan transaksi mencurigakan ini ke publik. Adapun Mahfud hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Misalnya, anggota DPR Komisi Hukum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Trimedia mengatakan bahwa Mahfud sudah menjadi Menko Polhukam selama kurang lebih 3 tahun. Ia mempertanyakan keberadaan Mahfud selama ini, termasuk di saat paling krusial, yakni saat rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ramai dibicarakan. Dugaan mengenai adanya motif politik juga dilontarkan oleh anggota DPR fraksi Partai Demokrat, Beni Kabur Harmat. Ia mengaku menyesalkan perbuatan Mahfud yang mengungkapkan dugaan transaksi janggal kepada publik. Dia menyebut Mahfud sebagai pejabat publik memang wajib menyampaikan informasi publik. Kendati demikian, kata Beni, pejabat publik tidak boleh menyampaikan informasi ke publik yang tidak jelas asal-usulnya, salahnya maupun penyelesaiannya. Menurut dia, Mahfud mestinya menyampaikan informasi yang matang dan utuh kepada publik.